Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wa qala Ibnu Rif'ah, dan Ibnu Rif'ah beliau berkata, ba'da kalamin, setelah ucapan dzakarahu yang telah menyebutkan kalam tadi, siapa al-imamu Imam Haramain. Yata'ayyanu tarjihul qadim, wajib mentarjihkan qaul qadim. Wallahu a'lam. Jadi kata Ibnu Rif'ah setelah pembicaraan yang disebutkan oleh Imam Haramain, kata Ibnu Rif'ah wajib mengunggulkan qaul qadim. Jadi kemarin sudah disebutkan bahwasanya pendapat yang kuat itu hanya mengusap 2 telapak tangan saja, tidak sampai siku-siku. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang disebutkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab. Bisa dibaca kembali di atas. Qala Nawawiyu, Imam Nawawi berkata fi Asli Raudhah, di dalam kitab Asli Raudhahnya. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya takarrara, diulang-ulang apa lafzud turbataini, lafaz turbataini fil akhbar, di dalam beberapa hadis. Fajarat, maka menjalankan siapa ta'ifatun, sekelompok, minal ashab, dari para ashab, ala dzahiri, atas dzahirnya hadis. Wa qalu, dan para ashab beliau mengatakan la yajuzun naqsu an darbataini, tidak boleh kurang dari 2 pukulan. Wa tajuzuz ziyadatu, dan boleh menambah dari 2 pukulan. Jadi karena di dalam beberapa hadis disebutkan pengulang-ulangan 2 kali pukulan, maka sekelompok dari para ashab itu menjalankan atas dohirnya hadis. Dan mereka mengatakan la yajuzun naqsu, tidak boleh berkurang an darbataini, dari 2 pukulan. Wa tajuzuz ziyadatun, dan boleh menambah 2 pukulan. Wal asahu, dan adapun pendapat yang paling asah itu adalah ma qalahul akharun, pendapat yang telah mengatakan pendapat tadi siapa sekelompok yang lain. Innal wajibah, sesungguhnya yang wajib itu adalah isalut turabi, menyampaikan debu. Jadi menurut pendapat yang asah, yang wajib itu adalah menyampaikan debu. Sawaun, sama saja, hasolah, hasil apa menyampaikan debu, bidorbatin, dengan 1 pukulan, au aksara, atau lebih. Lakin, akan tetapi, yustahabbu, disunahkan, alla yazida ala dorbataini, seorang tidak menambah dari 2 pukulan, walayan kusu, dan tidak boleh kurang dari 2 pukulan. Wasawaun, sama saja,
hasolah hasil apa menyampaikan debu, biadin dengan tangan, au khilqatin atau kain, au khisbatin atau kayu, au khosyabatin atau kayu. Jadi menyampaikan debu itu tidak harus dengan tangan. Bisa dengan tangan, bisa dengan kain, dan bisa dengan kayu. Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan imrarul yadi menjalankan tangan alal utwi di atas anggota tayamum. Ala rajih menurut pendapat yang rajih. Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan ad-darbu aidan memukul tanah juga. Hatta bahkan law wada'a yadahu seandainya seorang meletakkan tangannya ala turabin naimin di atas debu yang halus, fa'allaqa ghubarun biha kemudian debu menempel pada tangannya tadi, kafa maka sudah cukup. Jadi di dalam mengambil debu itu tidak harus memukulkan tangan, tetapi cukup menempelkan tangan kita ke debu yang halus. Kemudian kita usapkan tangan kita ke anggota tayamum. Itu sudah cukup. Walau kana yamsahu biyadihi dan seandainya seorang mengusap dengan tangannya, farafa'aha kemudian seseorang tadi mengangkat tangannya fi atna'il utwi di tengah-tengah anggota tayamum. Tsumma raddaha kemudian seseorang tadi mengembalikan tangannya ke anggota tayamum, jaza maka hal itu boleh. Jadi dalam tayamum ini berbeda dengan wudu. Di sini disebutkan kalau seandainya seorang mengusap wajahnya dengan tangannya, kemudian di tengah-tengah mengusap tadi, diangkat tangannya, kemudian dia kembalikan tangannya lagi ke wajah, itu boleh. Wala yaftakiru ila akhdhi turabin jadidin dan dia tidak perlu mengambil debu yang baru. Alal asah menurut pendapat yang paling asah. Wallahu a'lam. Wa min faraidit tayammumi dan diantara fardu-fardu tayamum at-tartibu adalah tertib. Fayajibu taqdimul wajhi alal yadaini. Maka wajib mendahulukan wajah alal yadaini dari kedua tangan. Wajah dulu baru kedua tangan. Sawaun fi dzalika sama saja di dalam tertib tadi tayammun lil wudu, tayamum untuk wudu, tayammama lil wudu, seorang bertayamum untuk wudu, aulil janabati atau seorang bertayamum untuk janabah. Li'anna tayammuma karena tayamum itu taharatun bersuci fi utwaini pada dua anggota. Fa asbahatil wudu maka taharah tadi sama dengan wudu. Di hadisi Ammar radhiyallahu anhu. Karena ada hadisnya Ammar radhiyallahu anhu. Falau tarakahu maka seandainya seorang meninggalkan tertib nasian dalam keadaan lupa, lam yasih maka tayamumnya tadi tidak sah. Alal madhabi menurut madhab, kal wudu'i seperti wudu. Jadi kalau tayamum tadi tidak tertib maka tidak sah seperti wudu. Wala yushtaratu tartibu fi akhdit turabi dan tidak disyaratkan tertib di dalam mengambil debu lil utwa ini untuk dua anggota tayamum. Alal asah
menurut pendapat yang ashah. Contohnya bagaimana? Hatta, sehingga. Lau daraba biyadaihi, seandainya seorang memukul dengan kedua tangannya alal ardi, di atas bumi, wa amkanahu, dan memungkinkan bagi orang tadi mashul wajhi biyaminihi, mengusap wajah dengan tangan kanannya, wa mashu yaminihi biyasarihi, dan mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya, jaza, maka hal itu boleh. Jadi misalnya dia memukul kedua tangannya ke bumi, terus tangan kanannya mengusap wajah, kemudian tangan kirinya mengusap tangan kanannya, maka hal itu boleh. Wa kadza law daraba bi khirqatin, dan begitu juga seandainya seorang memukul dengan kain. Wa masaha, dan seseorang mengusap bibak dia dengan sebagian kain tadi, wajahahu, wajahnya. Wa bil ukhra, dan dengan kain yang lain mengusap al yadaini, kedua tangan, maka hal itu kafa, cukup. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, atas orang tadi, nas'ul khatami, melepas cincin, fid darbati tsaniyati, pada pukulan yang kedua. Wala yakfi, dan tidak cukup, tahrikuhu, menggerak-gerakkan cincin, bi khilafil wudu, berbeda dengan wudu. Jadi kalau wudu tidak usah dilepas cincinnya wae, digerak-gerakkan, sudah cukup. Kenapa kok tidak cukup menggerak-gerakkan cincin tadi ketika tayamum? Li'anna turaba, karena debu, la yadkhulu, tidak bisa masuk, tahtahu, di bawah cincin tadi. Wallahu a'lam. Jadi tujuan melepas cincin itu untuk supaya debu tadi rata pada jari. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.